teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas menentukan jenis segitiga. Kita masih di pokok bahasan Pythagoras ya. Tapi kita akan ke sub pokok bahasannya, yaitu menentukan jenis segitiga. Di kegiatan 6.3 kita akan menentukan jenis segitiga. Nah ini teman-teman, ini ada satu segitiga seperti ini. Kemudian ini ada satu tanda panah, nanti bisa dilihat ke segitiga selanjutnya. Ini pasti dia sudutnya dia akan semakin besar gitu ya. Nah sekarang perhatikan. Di sini ada tanda ini dengan tanda ini untuk menunjukkan bahwa ini mereka memiliki ukuran yang berbeda. Kemudian C kecil ini adalah sisi yang berwarna biru ini. Sisi yang berwarna biru ini, dia ini adalah sisi di depan sudut C. Simbol sudut itu huruf kapital ya. Sedangkan di sini adalah C kecil gitu. Nah, sekarang perhatikan di sini ketika dia C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini maksudnya apa sih gitu ya? Ketika panjang ini A, B, dan C ini nanti ada angkanya atau bilangannya, ketika kita masukkan ke sini dan hasil penguadratannya di penjumlahannya, ternyata yang C ini itu lebih kecil, maka nanti dia segitiganya itu segitiga apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Nah, sekarang perhatikan. Ketika di sini C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti nanti ukuran panjang masing-masing dimasukkan dan hasil penguadratannya yang sebelah sini itu dijumlahkan gitu ya. Maka ketika dia C kuadratnya lebih kecil, dia adalah merupakan segitiga lancip. Ya, segitiga lancip di C. Nah ini berarti dia lancip dengan di C ini, maksudnya sudut C nya ini yang lancip gitu, sisi C di hadapan sudut C. Atau lebih simpelnya begini, ketika dia di sini sisi terpanjangnya ini dikuadratkan, dia lebih kecil daripada penjumlahan dua sisi yang lain teman-teman ya. Ini dia bisa dikatakan adalah segitiga lancip. Nah, berikutnya teman-teman, kalau tadi dia masih di sini, sekarang sudah mulai tegak dia. Nah, seperti ini. Nah, ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ketika dia itu hasil penguadratannya, ya, hasil penguadratannya ini loh teman-teman. A kuadrat ditambah B kuadrat, seandainya nanti ada bilangannya ya. Kita masukkan di sini hasil penguadratannya dijumlahkan, ternyata sama dengan hasil penguadratan dari sisi C. Sisi C di sini adalah sisi terpanjang. Kalau dia sama berarti dia adalah segitiga siku-siku. Ya, jadi hanya begitu saja. Kalau dia sama siku-siku, tadi yang sebelumnya dia lebih kecil, dia lancip. Nah, bagaimana dengan ini ketika dia lebih besar teman-teman? Nah ini ya, ketika ini segitiganya mulai sudutnya membuka ke sana. Kalau tadi kan siku-siku 90. Nah sebelumnya itu ada lancip dia di sini. Tadi di sini, kemudian sekarang yang terakhir ini begini. Jadi ketika A dan B nya ini dikuadratkan kemudian dijumlahkan, ternyata dia lebih besar dari penguadratan sisi terpanjangnya ini teman-teman, yaitu C kuadrat. Dia itu membentuk segitiga tumpul ya. Jadi di sini C di sini kita anggap bahwa dia ini adalah sisi yang memiliki ukuran terpanjang gitu. Jadi dia diletakkan sendiri di sini. Ketika dia nanti penguadratannya lebih besar dari hasil penjumlahan dari penguadratan yang ada di sebelah sini A dan B ini, maka dia disebut sebagai segitiga tumpul. Nah, jadi kesimpulannya begini teman-teman. Nah, ini dia. Ketika C-nya ini lebih kecil, dia itu segitiganya adalah segitiga lancip.
Nah, ini dia lancip seperti ini. Nah, ketika dia sama, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Nah, ini perhatikan. Jadi yang tadinya dia condongnya ke sini, dia tegak lurus di sini. Kemudian yang terakhir, nah ini C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini teman-teman yang terakhir ini, berarti dia adalah segitiga tumpul. Nah, kesimpulannya hanya ini teman-teman ya, materinya sekali lagi kesimpulannya hanya ini. Berarti kita fokus di mana? Ini ada tanda ini lebih kecil, ini sama, ini dia lebih besar. Nah, ketika kita bisa mengingat ini, oh ini kalau dia lebih kecil, berarti dia adalah lancip. Dan perlu diingat, C di sini adalah sisi terpanjang, sisi terpanjang, sisi terpanjang. Jadi patokannya itu, C adalah sisi terpanjang, berarti dia disendirikan semuanya, disendirikan. Tapi A dan B dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, penyelesaiannya teman-teman, ini 38 kuadrat. Kenapa sih kok 38, kok nggak 17 atau 25 begitu ya? Karena 17, 25, dan 38 ukuran terpanjangnya adalah 38. Maka di sini saya sendirikan. Nah, baru dua sisi yang lain 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Kalau di sini mau dibalik ya 25 dulu misalkan, 17-nya di sini boleh-boleh saja. Hasilnya tetap sama. Yang mau kita cari tahu nanti di sini tandanya apa? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, ini kita kuadratkan ini hasilnya. Nah, ini dikuadratkan. Kemudian ini dikuadratkan, dijumlahkan. Nah, ini 289 ditambah 625 itu kan 914. Sedangkan di sini ada 1444. Nah, berarti tanda apa di sini? Iya, tanda lebih besar. Sekali lagi teman-teman, menentukan awal ini yang menentukan. Jadi langkahnya gimana? Cari ukuran terpanjang. Oh, kebetulan 17, 25, 38. Ukuran terpanjangnya adalah 38. Saya letakkan 38 di sini. Gitu ya. Kemudian dua sisi yang lain ya silakan ditulis, dikuadratkan, dijumlahkan seperti ini. Jadi karena C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ini gimana melihatnya? Ini lihat ini. Bahwa sisi terpanjang itu lebih besar daripada penjumlahan dua sisi yang lain. Nah, ini. Maka dia adalah segitiga tumpul. Nah, itu ya teman-teman ya. Dia adalah segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, baik teman-teman, suatu segitiga berukuran 7 cm, 9 cm, dan 10 cm. Apakah segitiga tersebut segitiga siku-siku? Nah, kita mau cek dulu teman-teman. Nah, di antara 7, 9, dan 10 ukuran terpanjangnya berapa? 10. Maka 10 saya tulis. Kemudian di sini yang dua sisi yang lain, pokoknya patokannya adalah sisi terpanjang. Mana itu? Dikuadratkan dulu. Nah, kemudian 7 kuadrat, 49, 9 kuadrat itu 81. Nah, di sini kita mau cari tahu tandanya berapa di sini gitu ya. Ini 130. Kemudian ini ternyata hasil penguadratan ini 7 kuadrat kan 49. 9 kuadrat itu 81, ketika kita jumlahkan itu 130. Sedangkan di sini 10 kuadrat
itu adalah 100, ini 100. Ini 100 dengan 130, berarti 100-nya ini lebih kecil. Itu ya teman-teman ya. Jadi patokannya menulis ini yang pertama ini gimana sih? Sisi terpanjang, letakkan sendiri di sini. Setelah itu baru dua sisi yang lain. Di sini didapatkan tandanya apa ini? Oh, ternyata 100 lebih kecil dari 130. Kemudian di sini ada C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Ya teman-teman ya, karena dia lebih kecil. Jadi sekali lagi caranya, langkah pertama ini ada bilangan, ada 3, tentukan yang terpanjang mana, 10, letakkan sendiri. Kalau yang terpanjang pokoknya letakkan sendiri di sini, biar kita lebih mudah. Nah, sekarang tunjukkan bahwa segitiga berukuran 4, 3, dan 5 cm adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang di antara 3, 4, dan 5, ini sisi terpanjangnya berapa? 5, maka saya tulis sendiri 5 kuadrat. Kemudian baru yang 2 yang lain, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini tanda apa di sini? 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat itu 16, ditambah dengan 3 kuadrat itu 9. Nah, tanda apa di sini yang tepat? Dijumlahkan, oh ternyata 16 tambah 9 itu 25. Sedangkan ini 5 kuadrat itu 25. Maka ketika ini dengan ini sama, kita tulis sama dengan. Maka kesimpulannya, karena C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat berarti bahwa segitiga yang dimaksud merupakan segitiga siku-siku. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.